Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel kajian online. Dewan Perwakilan Rakyat kita kembali membuat gaduh. Ya teman-teman, belum selesai polemik terkait tunjangan fantastis hingga 100 juta per bulan. Kini DPR kembali membuat rakyat Indonesia murka. Karena usut punya usut teman-teman, di sini Ibu Puan Maharani telah resmi memberikan gaji seumur hidup bagi seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ini tentu menjadi sebuah berita yang sangat besar dan juga viral. Berbagai media-media ikut memberitakan di mana DPR teman-teman resmi bakal mendapatkan gaji pensiunan kendati cuma kerja 5 atau 10 tahun. Ini tentu mengejutkan saya juga di saat rakyat Indonesia yang tengah kesulitan, di saat rakyat Indonesia yang masih terus berjuang hanya untuk makan setiap hari. Anggota dewan kita sudah digaji besar, dapat tunjangan fantastis, kini dapat pensiunan juga. Otomatis teman-teman, sekali jadi anggota dewan bakal senantiasa digaji oleh negara. Dan mirisnya apa? Mirisnya teman-teman, yang menggaji Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah kita semua. Pajak-pajak Anda semua, kalian semua itu adalah penggaji para dewan kita. Tapi mereka hidup seperti raja, mereka hidup seperti sultan yang hidup dari uang pajak. Nah, gimana ini kok bisa kayak gini? Apakah memang benar ini kita harus menepalkan DPR kita? Apakah memang sudah tak bisa lagi diselamatkan? Kita bakal tengok teman-teman informasi lengkap terkait ini gaji seumur hidup para anggota dewan. Yuk teman-teman, kita kaji informasi selengkapnya. Tunjangan pensiun anggota dewan yang digugat oleh salah seorang penggugat dari Kalimantan Barat, Pontianak. Kita akan bahas bersama dua narasumber. Ada satu yang sudah berhasil kami undang ke studio, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan. Mas Iwan, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk datang langsung ke lokasi. Terima kasih sudah diundang. Dan dari Pontianak, Kalimantan Barat, kami sudah tersambung dengan penggugat penghapusan uang pensiun anggota DPR, Syamsul Yahidin. Selamat sore, Mas Syamsul. Sehat ya? Selamat sore, sehat. Terima kasih. Ya, Mas Syamsul, apa yang mendasari, yang men-trigger Anda tiba-tiba melayangkan gugatan ke MK untuk menghapus tunjangan pensiun DPR? Sederhananya begini. Ini kan kita kan menguji norma dari undang-undang yang sudah lama. Jadi terkait dengan isu kemarin, isu demo kemarin, ini kan lanjutan dari isu demo yang kemarin. Ketika tuntutan dari mahasiswa, dari masyarakat untuk penghapusan penghapusan pensiun, dari pihak DPR kan menjawab bahwa sudah berdasarkan undang-undang. Dan setelah saya pelajari, ternyata di sini ada norma yang dari tahun 1980, artinya udah 45 tahun atau 9 periode belum pernah diuji normanya. Oke. Ada yang berubah sepanjang 45 tahun ini sehingga perlu diuji dan dievaluasi kembali? Karena tidak ada yang berubah. Makanya ke saya dan tim Ibu Dr. Lita Gading selaku praktisi tidak rela pajak kami dibayar untuk membayar anggota DPR RI. Maksud saya kondisi pemerintahan yang berubah dari tahun 1980-an sampai saat ini sehingga undang-undang perlu kembali dikaji dan dievaluasi. Tidak ada yang berubah, tapi tidak ada yang aware. Itu adalah menjadi akar permasalahan daripada norma yang ada. Sejak diundangkan tahun 1980, untuk norma ini belum pernah ada yang uji. Dan mohon maaf, kami melakukan di dalam posita gugatan saya juga sudah sedikit memberikan gambaran mengenai tentang berapa beban APBN yang ada ini secara generalistik yang saya ambil. Jadi ada total Mas Syamsul, Anda tidak sendirian, ada lagi yang menggugat selain Anda? Ada Ibu Dr. Lita Linggayati Gading, MPSI. Apa kebetulan.
Oke, apa yang Anda gugat dalam hal ini? Secara spesifik bisa dijelaskan? Secara spesifik adalah penerima manfaat pensiun dan bisa diwariskan. Oke, Anda Masa kerja hanya 5 tahun mendapatkan manfaat pensiun seumur hidup dan bisa diwariskan dan tidak bisa diakses oleh masyarakat. apanya Padahal yang ini kepada diakses, Mas? APBN. Apa yang mau diakses, Mas? Berapa penerima penerima manfaat pensiun ini, anggota DPR sudah diundangkan sampai saat ini, hingga saat ini belum bisa diakses, tidak bisa diakses di laman DPR RI. Saya tidak tahu kenapa tidak bisa diakses. Oke, jadi ada keberatan karena merasa uang pajak Anda dibayarkan untuk memenuhi kebutuhan dan tunjangan pensiun dari anggota dewan. Sangat keberatan. Mungkin ibu yang di sini juga Nusantara TV keberatan karena Anda membayar pajak, pajaknya digunakan untuk membayar selama seumur hidup dan diwariskan dengan orang yang bekerja selama 5 tahun belum tentu bekerjanya benar hingga terjadi masa aksi demonstrasi seperti kemarin. Artinya kalau kita akumulatif, kalau dia seumur hidup hanya bekerja 5 tahun, beban negara APBN semakin besar. Saya melakukan perhitungan contoh, sejak diundangkan dari tahun 1980 hingga 2025, ada 9 kali pemilu karena per 5 tahun sekali untuk pemilihan umumnya. Artinya ada sekitar 9 kali yang kita kalau kalikan dengan satu periode 575 anggota DPR RI, kita akumulatifkan berarti ada 5.175 anggota DPR RI yang ditanggung oleh masyarakat, yang ditanggung dari pajak beban APBN. Kalau kita akumulatifkan, kita rata-rata, saya ngambil rata average-nya, perhitungan secara bodoh, 3.600.000 sekian untuk hak pensiunnya. Mungkin bisa lebih besar, bisa lebih kecil, karena kami tidak punya data konkret. Saya nggak bisa akses data konkret. Jadi saya perhitungan berdasarkan aturan undang-undangnya tadi, aturan spesifikasinya tadi. Jadi 1 bulan itu, kalau kita akumulasikan dengan 3.600 dengan dikalikan 5.175 anggota DPR RI, ada sekitar 18 miliar per bulan yang ditanggung APBN. Yang ditanggung APBN ada sekitar 18.834.619.500. Kalau kita akumulatifkan dalam 1 tahun berarti ada 226.015 juta rupiah. Kalau kita akumulatifkan sejak diberlakukan 2010, kita ngambil 10 tahun saja, berarti ada 2,2 triliun untuk membayar manfaat pensiun dari pajak rakyat. Oke, keberatan ya karena APBN kita menjadi semakin terbebani ya, semakin berat. Oke, kita akan tampilkan teman-teman seperti apa daftar panjang tunjangan yang diberikan untuk anggota dewan. Kita akan baca sama-sama apa saja. Oke, dengan jabatan 2 periode per bulannya 3 jutaan, 1 periode 2,9 hampir 3 juta. Kurang dari 1 tahun juga dapat sekitar 400 ribuan per bulannya. Oke, lanjut. Oke, itu. Oke. Mas Iwan, Anda sepakat dengan gugatan yang dilayangkan oleh Mas Syamsul kalau tunjangan pensiun dan lain-lainnya juga ini seharusnya dihapus saja? Ya, kalau saya lihat memang ini rangkaian daripada protes masyarakat kemarin di demo 25 Agustus dan seterusnya. Sebelumnya, kalau kita lihat memang kontroversi tentang dana pensiun anggota DPR ini sudah beberapa kali dibahas. Ya, di ruang publik sudah. Namun hari ini kita melihat ada yang menggugat di MK dan saya kira patut diapresiasi. Karena memang saya juga sepakat bahwa anggota DPR RI itu tidak perlu mendapat tunjangan pensiun. Karena seperti yang dikatakan tadi, mereka cuma menjabat 5 tahun dan argumentasinya lagi adalah ini adalah jabatan politik yang menurut saya tidak perlu mendapatkan dana pensiun. Saya kira kalau melihat tanggapan dari beberapa pimpinan DPR RI, mereka juga tidak keberatan sebenarnya kalau dilihat dari bahasanya. Kalau misalnya tunjangan pensiun anggota DPR ini dihapuskan. Lagi pula kan ini
tidak seberapa bagi anggota DPR. Uang saku ya? Uang saku, mungkin untuk ngopi-ngopi di masa tua. Tetapi bagi saya melihat situasi bangsa saat ini dan menurunnya kepercayaan publik terhadap anggota DPR RI, apalagi pasca kejadian kemarin terbuka bahwa banyak anggota DPR RI yang hedon, kemudian cara berkomunikasi yang tidak baik, kemudian kinerja juga tidak begitu memuaskan masyarakat, sehingga kemudian masyarakat secara psikologis ini membuat gerah, membuat masyarakat juga marah. Mengapa DPR RI ini begitu diistimewakan? Kemarin polemik tentang gaji dan tunjangan rumah yang begitu luar biasa, walaupun sudah dibatalkan juga. Dan kemudian kemarin juga saya sempat beberapa kali bicara di media juga bahwa ada yang terlupakan, memang tunjangan pensiun ini. Jadi saya sangat sepakat agar kemudian tunjangan pensiun anggota DPR RI itu dihapuskan saja. Anda sepakat dengan hitungan dari Mas Syamsul tadi yang cukup fantastis nilainya? Anda punya mungkin hitungan kasarnya? Iya, kalau saya sepakat juga dengan hitungan tadi, memang gambarannya seperti itu. Karena luar biasa lumayan juga jumlah yang dihasilkan dari sejak undang-undang ini diundangkan sampai saat ini. Saya kira memang lumayan ada efisiensi anggaran ketika misalnya anggaran pensiun itu dialihkan saja ke program-program yang program-program yang langsung menyentuh masyarakat. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak diberikan seumur hidup tunjangan pensiunnya, jadi sebaiknya berapa tahun menurut Anda? Saya kira tidak perlu ada tunjangan. Dihapus total kalau menurut saya. Anda sepakat Mas Syamsul tidak diberikan tunjangan pensiun mungkin barangkali 1-2 tahun, 5 tahun? Mas Syamsul? Ya Ibu. Tadi kalau katanya Mas Iwan, tunjangan pensiun dihapus saja. Seluruhnya, total, tidak perlu. Tidak disisakan memang mungkin 1-2 tahun, 5 tahun? Memang harus seluruhnya. DPR RI itu tidak perlu mendapatkan manfaat pensiun. Itu saya akumulatif perhitungan hanya 1 tahun 226 miliar. Dengan average 3.600.000 sekian tadi. Bayangkan, kalau kita kalikan dalam sejak diundangkan 45 tahun, berapa sudah? Kerugian negara untuk membayar anggota DPR RI yang, mohon maaf, belum tentu dia menjalankan tugasnya dengan baik. Karena tidak ada KPI-nya. Tidak ada key performance indikatornya. Seperti apa klasifikasinya. Seperti, padahal kita tahu tugas-tugasnya sudah ada di Undang-Undang Dasar. Tapi dijalankan apa tidak ada key performance indikatornya. Jadi makanya maka timbullah permasalahan masa aksi kemarin itu adalah tumpukan dari bertahun-tahun. Apalagi terlebih lagi, mohon maaf, ini masih masalah manfaat pensiun. Belum permasalahan pajak yang ditanggung, pajak yang tidak dibayarkan oleh DPR RI. Ini akan menjadi sebuah permasalahan baru lagi. Kinerjanya belum baik, mau minta manfaat pensiun. Jadi bayangkan, masyarakat membayar pajak untuk membayar manfaat pensiun yang tidak dibutuhkan oleh mereka. Saya sepakat kalau itu dihapuskan. Jadi yang Anda gugat saat ini di MK sudah sejauh mana perkara ini berjalan di sana, Mas Syamsul? Perkara ini saya baru daftarkan kemarin, baru keluar nomor perkaranya 176. Saya ini belum disidangkan, nanti disidangkan 10 Oktober untuk pendahuluan permohonan sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Hukum Acara PMK 7 2025. Jadi disidangkan untuk pendahuluan permohonannya nanti di hari Jumat tanggal 10 Oktober, kebetulan bertepatan dengan Hari Pahlawan. Semoga saja itu menjadi perubahan baru bagi negeri ini. Hari Pahlawan bukannya 10 November ya? Nggak apa-apa. Jadi yang ingin Anda evaluasi adalah terkait dengan Undang-Undang Nomor 80 itu ya, Mas Syamsul ya? Kalau misalnya saya baca Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak informasi lengkap terkait ini. Gaji seumur hidup para anggota Dewan terhormat kita di DPR yang sangat menggemparkan publik. Kemarin DPR sepertinya tidak belajar
terkait demonstrasi besar-besaran. DPR kembali membuat ulah dengan meresmikan gaji seumur hidup. Apakah memang DPR ini ingin merasakan dinepalkan? Ingin merasakan seperti para menteri-menteri, para pejabat di Nepal yang diarak, teman-teman, dipermalukan. Ya, saya sih tidak mau sampai sana karena sekali lagi, teman-teman, gedung DPR itu ya dibikin dari pajak, dari uang-uang kita. Yang harus diganti itu orang-orangnya kayaknya. Gimana nih teman-teman, setuju nggak sih kita ganti saja semua anggota DPR yang memang nggak bisa terselamatkan atau malah mendukung ini kenaikan gaji, mendukung gaji seumur hidup? Kita ganti saja, revolusi besar-besaran di DPR. Tulis teman-teman pendapat kalian di kolom komentar, biasa kita bakal diskusikan. Mungkin itu informasi kita barusan. Terima kasih, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.